Shalom dan selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang ke ibadah Selamat Bersetelah Buat. Bagi Anda yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kita bersyukur dan terima kasih kebaikan Tuhan. Dan mari kita datang pada pagi ini dengan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Shalom dan selamat pagi sekali lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Baik, kita bersama-sama doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya.
melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami datang bawa pujian di tempat ini. Mari kita sama-sama katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara gemes. Sekali lagi, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sekali lagi kita sama-sama katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di Dia. Gloria. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami resukan. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja, segala raja. Kami mau mengatakan ada satu nama yang besar, yaitu nama-Mu Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa.
bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus. Sekali lagi kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami angkat, tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja. Pada waktu ini kami datang di hadapan Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang mendengar seruan doa kami. Pada saat kami mempersembahkan hati dan jiwa kami tahu Engkaulah Tuhan Allah penolong dalam hidup kami. Maka dengan itu Tuhan, kami mau memberikan pujian kepadamu, karena kami tahu semua ini adalah berkat kasih setiamu Tuhan dan kasih karuniamu dalam hidup kami. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita katakan pada waktu ini. Pada waktu ini kau mendengar seruanku. Pada saat ku mempersembahkan hati dan jiwaku. Pada waktu ini kau indahkan keluh kesahku, dan ku percaya kau perhatikan seruanku ya Tuhan. Ku beri pujian bagimu Tuhan, berkat kasih setiamu. Ku beri pujian bagimu Tuhan. Kau Allah penolongku. Pada waktu ini kau mendengar seruanku. Pada saat kami mempersembahkan, pada saat ku mempersembahkan hati dan jiwaku. Pada waktu ini kau indahkan keluh kesahku, dan ku percaya kau perhatikan seruanku ya Tuhan.
berbagai situasi kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Tidak ada tempat lain di mana kami mau datang, sujud menyembah dan memohon bahkan meminta hanya daripada Engkau sendiri. Kiranya Tuhan mendengar setiap keluhan kami apabila kami datang untuk meminta daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah puji-pujian kami yang kami naikkan ini sebagai satu permohonan, sebagai keluhan daripada hati kami. Kami teringat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah bersama secara fisikal pada pagi hari ini, dimanapun saja mereka berada. Apapun kesulitan, apapun juga yang menjadi bebanan mereka saat ini Tuhan, biarpun berada di rumah, beribadah dari rumah, kami berdoa ya Tuhan, Engkau mengetahui segala isi hati mereka dan apapun juga keperluan mereka. Jika ada yang sakit saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Yang kecewa Tuhan berikan penghiburan. Yang mencari jawaban dalam berbagai persoalan hidup, Tuhan, seperti mana yang kami naikkan sebentar tadi, Engkaulah yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami semua. Oleh itu Tuhan, kami mau terus menyerahkan keadaan kami, keadaan gereja kami, bahkan juga situasi COVID-19 di Labuan, bahkan juga di Malaysia khususnya, agar Tuhan terus campur tangan. Jauhkan daripada keresahan, jauhkan daripada ketakutan. Sebab kami memiliki Allah yang akan membentengi kami, yang akan memelihara kami, yang akan menjaga kami dari berbagai macam musibah, bahkan juga sakit penyakit. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami, pribadi kami, bahkan keluarga kami ya Tuhan, orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan pengasihan. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan terus memelihara kami, dan Tuhan terus menjaga kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami terus serahkan ibadah kami seterusnya ke dalam tangan pengasihan. Walaupun dibatasi oleh keadaan, namun Tuhan, Engkau tidak terbatas, dan Engkau ada di mana-mana, dan Engkau mendengarkan kami, bahkan Engkau akan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan meminta semua ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada pada pagi hari ini. Mungkin bagi setengah kita, khususnya Anda yang beribadah di rumah, ini merupakan satu kejutan di mana kita gereja tiba-tiba mengembalikan semula ibadah kita secara atas talian. Jadi ini juga kejutan bagi gereja, namun atas nasihat dan juga arahan daripada Kementerian Kesehatan, gereja harus ditutup selama 3 hari bermula kemarin hari Sabtu. Dan untuk mengambil langkah berjaga-jaga tambahan, gereja juga akan, maksud saya kebaktian, kita akan adakan secara atas talian untuk jangka masa 2 minggu, yaitu hari ini dan juga pada minggu hadapan, yaitu 27 dan 28. Dan kami ingin memberikan jaminan bahwa segala sesuatu dalam keadaan terkawal dan juga diperhatikan dengan saksama. Jadi tidak ada perkara yang harus ditakuti atau dirisaukan. Namun kami suka mendorong kepada jemaat, sekiranya Anda berasa memiliki gejala ataupun rasa kurang sehat, jangan tunggu lama dan segeralah bertemu dengan atau pergi ke klinik-klinik dan melakukan ujian kendiri ataupun pergi saja ke mana-mana klinik kerajaan ataupun swasta untuk melakukan ujian, ya. Dan buat masa ini kami terus mendorong Anda untuk kekalkan keselamatan dan kekalkan kesehatan kita semua. Baiklah, dan kita akan bertemu sekali lagi pada awal bulan Desember nanti, dan untuk sehubungan dengan perkara itu ada beberapa perkara yang harus kita ambil perhatian. Yang pertama sekali adalah mengenai ibadah penetapan. Jadi ada sedikit perubahan tarikh
untuk ibadah penetapan ini. Jadi kita akan mengadakan ibadah penetapan pada 3 hari bulan Desember, yaitu pada hari Jumaat jam 7.30 malam. Jadi kerana ada beberapa perkara yang harus kita ambil perhatian dan mau mengikut SOP dengan sebaiknya, maka hanya mereka yang akan ditetapkan beserta dengan para saksi dan juga keluarga, yaitu ibu bapa ataupun keluarga terdekat yang kami minta atau diwajibkan hadir pada tanggal 3 hari bulan Desember ini. Jadi sila ambil perhatian bagi semua calon-calon penetapan, para saksi dan juga para ibu bapa dan keluarga. Sehubungan dengan itu juga raptai penuh untuk kebaktian penetapan ini akan diadakan pada 1 hari bulan Desember, yaitu pada hari Rabu. Jadi sekali lagi semua calon ibu bapa dan juga para saksi adalah diwajibkan untuk hadir. Jadi untuk pengetahuan kita semua, kebaktian penetapan ini akan melibatkan ketiga-tiga bahasa di dalam gereja kita. Jadi pertemuan ataupun ibadah ini khusus hanya untuk ibadah penetapan, dan kebaktian pada hujung minggu tersebut adalah seperti biasa. Jadi kita doakan keadaan akan cepat pulih dan kita boleh teruskan beribadah seperti biasa. Jadi terus berdoa untuk acara ini dan supaya semuanya terlaksana dan setiap persiapan, bahkan juga Bishop John Yo yang akan mengendalikan penetapan ini juga dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Kita semua dipelihara oleh Tuhan. Sebelum saya lupa, gereja juga karena kita mengambil langkah-langkah berjaga-jaga tambahan, pejabat gereja juga akan ditutup selama 2 hari bermula hari esok dan juga Selasa. Dan sekiranya Anda mempunyai apa-apa urusan dengan pihak gereja, pejabat gereja akan dibuka semula pada hari Rabu nanti. Dan sehubungan dengan perkara ini juga, pertemuan doa yang kita adakan pada setiap hari Rabu secara fisikal, kita akan adakan secara atas talian pada minggu hadapan. Ya, pertemuan doa kita pada hari Rabu depan adalah secara atas talian, dan sila nantikan pautan untuk aplikasi Zoom ini yang akan kami hantar secepat mungkin kepada para pemimpin. Jadi saya suka terus untuk mendorong jemaat, khususnya para pemimpin, mereka atau kamu yang terlibat di dalam pelayanan. Marilah sama-sama kita berdoa, datang ke persekutuan doa. Sebab ini adalah kekuatan kita, salah satu kekuatan kita di dalam pelayanan. Baiklah, saya rasa itu saja untuk perhatian kita bersama. Jika ada perkara-perkara atau maklumat penting yang harus dikemaskinikan, pihak gereja akan menyampaikan pemakluman atau pemberitahuan melalui aplikasi WhatsApp kepada para pemimpin. Jadi sekali lagi terus kekalkan kesehatan Anda dan kekalkan keselamatan. Mari kita teruskan ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil daripada Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga 11. Yesaya 11 ayat 1 hingga 11. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkatnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengejar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik.
Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa dan akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu dan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ayat terakhir, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinier, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan epistola diambil dari surat Roma pasal 15 ayat 1 hingga 13. Roma 15 ayat 1 hingga 13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit. Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah, selamat pagi sekali lagi dan minggu ini kita masuk ke dalam satu musim yang baru
di dalam kalender liturgi kita. Ya, jadi kita bersyukur sekali lagi kalau beberapa minggu atau 30 minggu lalu kita belajar dari kitab Ibrani, ya, dan pada minggu ini sebenarnya menandai satu musim di dalam gereja-gereja tradisi atau kebanyakan gereja yang disebut sebagai Minggu Raja Segala Raja, ya. Hari Raya Kristus Raja Segala Raja, atau ada yang menyebutkan sebagai Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ya, jadi minggu ini sebenarnya menandai minggu sebelum kita masuk ke dalam musim Adventus atau musim Advent. Ya, jadi penambahan di dalam kalender liturgi mengenai minggu ini sebenarnya dimulakan di dalam gereja Katolik Roma dan diinstitusikan atau dimulakan menurut sejarah ialah pada tahun 1925 oleh seorang paus bernama Pius yang ke-5. Jadi kemudian hal ini diikuti oleh gereja-gereja Protestan, termasuk kita gereja Anglican, dan dikatakan menggunakan Revised Common Lectionary. Nah, dalam memaknai minggu ini orang-orang Kristen diminta supaya ataupun diseru untuk menggambarkan bahwa Yesus itu sebagai raja yang berbeza dengan apa yang ada raja di dalam dunia ini. Namun saya tidak akan berbicara banyak mengenai raja segala raja. Saya rasa kita cukup jelas bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah raja di atas segala raja. Namun saya akan berbicara banyak atau mulai minggu ini dan juga pengkhotbah kita yang lain juga akan berbicara banyak mengenai pengharapan yang timbul daripada musim-musim Adventus ini. Khususnya pada hari ini kita akan melihat dari petikan Yesaya bab 11 ayat 1 hingga 11. Jadi tema Christmas kita pada tahun ini, untuk gereja kita tahun ini ialah terbitnya pengharapan. Jadi dalam bahasa Inggrisnya ialah hope on the horizon. Jadi kalau mau menterjemah secara literal, artinya pengharapan yang timbul atau pengharapan di ufuk. Jadi sedikit ya. Jadi paling sangat sesuai kita katakan terbitnya pengharapan. Sebab matahari akan timbul ataupun naik bila kita lihat di ufuk ada matahari yang sedang naik. Jadi di situ kita sebut matahari yang terbit, timbul. Ya, jadi sebab itu kita kata terbitnya pengharapan. Namun saya mau tinggalkan penjelasan ini dengan lebih lanjut apabila padri penguasa kita yang akan menyampaikan khotbah pada minggu-minggu seterusnya. Jadi kita akan menyentuh mengenai tema ini, terbitnya harapan atau terbitnya pengharapan ini, sehinggalah kita menyambut Natal atau Christmas nanti. Nah, sebelum itu apakah musim Advent itu atau apakah yang dimaksudkan dengan Adventus? Ya, tentu sekali bukan bermaksud Advent hari yang ke-7. Ya, jadi Advent adalah satu musim penantian, dikatakan sebagai satu musim penantian selama 4 minggu untuk mengingati ya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang menantikan kedatangan Kristus dengan penuh pengharapan ya untuk dan Advent ini diraihkan oleh umat Kristen di seluruh dunia sebelum tibanya hari Christmas itu, yaitu hari kelahiran atau hari memperingati kelahiran Yesus. Jadi nama Advent itu diambil dari bahasa Latin yaitu Adventus yang bermaksud kedatangan, dan ia mula disambut sejak abad yang keempat. Jadi musim ini adalah musim yang terbaik untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan dan mengajar anak-anak kita tentang kelahiran daripada anak darah Maria, kehidupan, kematian dan juga kebangkitan Yesus. Jadi diharapkan musim ini akan menarik hati kita untuk merenungkan karya agung Kristus atau karya agung Allah
yang bersedia untuk datang ke dunia, dan pada masa inilah kita menyambut hari atau tahun yang penuh dengan pengharapan. Jadi Advent itu bukan untuk persiapan kita lebih kepada mau menyambut Christmas, tetapi lebih kepada kita menyediakan hati kita untuk menyambut Raja segala Raja. Jadi tahun ini kita akan perhatikan musim penantian ini atau Advent ini bermula pada sebenarnya minggu hadapan 28 November sehingga 24 hari bulan Desember. Jadi kita kembali kepada petikan Yesaya ini, ya, di mana kita mengambil tema terbitnya pengharapan. Nah, Yesaya bernubuat lebih kurang 700 tahun sebelum kelahiran Yesus ataupun yang disebut sebagai Mesias pada konteks itu. Nah, pada masa itu bangsa Yehuda sedang mengalami ancaman serangan atau mau diserang atau dijajah oleh bangsa-bangsa yang disebut sebagai bangsa yang memegang kekuatan. Kalau Indonesia kata adi, ya, adi kuasa pada bangsa itu, khususnya daripada bangsa Asher ataupun Asyur. Dan pada mulanya bangsa Yehuda memilih untuk tunduk kepada Asyur, tetapi lama-kelamaan bangsa Yehuda itu sendiri tidak tahan karena mereka harus membayar upeti atau berupa cukai kepada Asyur, sehingga Yehuda membina hubungan dengan Mesir untuk melakukan pemberontakan kepada Asyur. Jadi perkara ini juga sangat-sangat tidak disenangi oleh Tuhan karena orang-orang Yehuda tidak mencari Tuhan pada masa itu untuk melindungi diri mereka. Sebaliknya mereka meminta pertolongan daripada Mesir. Jadi tindakan ini sudah diperingatkan oleh Yesaya supaya mereka tidak minta pertolongan dari bangsa-bangsa asing, sebab mereka sebenarnya memiliki Allah yang memperhatikan mereka, Allah yang sebenarnya dikatakan akan berperang bagi mereka. Jadi akibat pemberontakan ini akhirnya Yehuda dijajah oleh Asyur, dan bukan saja dijajah, mereka juga dibawa ke pembuangan ke Babel, ya. Jadi mereka umat yang menderita tersebut mengharapkan datangnya satu penyelamatan, datangnya satu penolong, yaitu itulah yang disebut sebagai Mesias untuk membebaskan mereka dari jajahan Asyur. Dan dalam situasi kerinduan mereka untuk menantikan penolong ini atau Mesias ini yang dikatakan oleh Nabi Yesaya diutus di tengah yang akan diutus ini, Nabi Yesaya ini datang di tengah-tengah umat ini dan memberikan mereka satu pengharapan bahwa akan ada seorang raja damai yang akan datang dan membebaskan mereka daripada penjajah ini. Dan disinilah disebutnya terbitnya pengharapan. Terbitnya pengharapan dalam konteks orang-orang Yahudi. Ya, jadi dari apa yang kita perhatikan ini, bagaimana kita memperoleh pengharapan yang sama di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak dijajah, tetapi adanya perkara-perkara dalam hidup kita yang menjadi bebanan, menjadi ikatan. Ya, mungkin kita mencari pengharapan di dalam Tuhan. Nah, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini sudah digenapi sebenarnya di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dialah Mesias itu. Namun Mesias ini tidak diterima oleh orang-orang Yahudi seperti yang kita ketahui sehinggalah sekarang. Jadi Yesus datang untuk melepaskan dan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya daripada penderitaan dan daripada kesusahan, bahkan juga daripada bebanan yang mereka deritai. Ya, jadi Mesias Raja Damai itu datang adalah sebagai satu jawaban di atas kerinduan kita untuk lepas dari pelbagai bentuk penderitaan, bahkan juga bebanan. Jadi kita akan pelajari hari ini 3 perkara. Bagaimana tunas yang akan kita lihat ini. Tunas yang keluar dari tunggul Isai ini akan menjadi harapan bagi kita semua. Ya, kalau kita terus percaya kepada Dia. Jadi pertama sekali
tunas daripada tunggul Isai ini akan membawa satu pengharapan yang memberikan pembaharuan. Ya, jadi saya baca dulu ayat 1 hingga ayat 3. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, sekali lagi umat Tuhan ini digambarkan ataupun orang-orang Yahuda ini digambarkan seperti tunggul Isai. Nah, kalau kita tahu tunggul adalah bekas pokok atau pohon yang ditebang yang tidak akan tumbuh kembali, sebab itu disebut sebagai tunggul. Demikianlah orang-orang Yahuda yang sudah runtuh kejayaan mereka, yang tidak lagi ada harapan untuk bangkit dan kembali ataupun kembali gemilang semasa zaman Raja Daud. Tetapi dengan secara luar biasa kuasa Tuhan akan menumbuhkan dari tunggul yang mati ini satu tunas yang baru, ya, satu shoot orang kata, ya, yang kuat dan yang subur. Dan sehingga tunas itu akan bertumbuh menjadi taruk yang berbuah. Ya, hal ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari perkara yang mati akan ditumbuhkan satu tunas yang membawa pembaharuan di dalam kehidupan orang-orang Yehuda pada masa itu. Tunas yang tumbuh dari tunggul Isai itu menjadi harapan yang baru bagi orang-orang Israel. Dialah yang menjadi Mesias yang diurapi secara luar biasa oleh Roh Tuhan. Sebab itu dikatakan bahwa Roh Allah akan bekerja di dalam dirinya, ya, supaya dia dapat melaksanakan kehendak Bapa dan membawa keselamatan yang penuh bagi bangsa. Jadi dikatakan di dalam ayat yang kedua, Mesias itu diperlengkapi dengan roh, pertama ialah roh hikmat dan pengertian. Ya, jadi ada dikatakan bahwa bangsa-bangsa di sekeliling Yehuda atau Israel juga klaim, ya, mengatakan bahwa mereka juga memiliki hikmat dan pengertian. Tapi berbeza dengan Yesus sebab dia memiliki roh hikmat dan pengertian yang datang daripada Tuhan. Bukan itu saja, dia juga dikatakan bahwa memiliki roh nasihat dan keperkasaan. Jadi ini konteksnya adalah bahwa setiap raja-raja yang mengetuai bala tenteranya, mereka pasti memiliki nasihat-nasihat mengenai strategi dan juga tentu sekali sangat perkasa, ya, sangat kuat, ya, di dalam peperangan. Sebab itulah dikatakan dia memiliki roh nasihat dan keperkasaan. Sebab itu mereka menanti-nantikan satu Mesias yang boleh bawa mereka, ada yang mengatakan yang boleh membawa mereka untuk berperang dan melawan penjajah. Dan perkara itu juga diteruskan sehinggalah pada zaman Yesus, apabila mereka menantikan Mesias yang boleh membebaskan mereka daripada penjajahan Romawi. Ya, tetapi apabila Yesus datang dan mengatakan bahwa dia Mesias, ya, orang sangat bilang, oh ini bukan Mesias. Mesias itu harus perkasa. Ya, dia boleh memimpin peperangan. Ya. Tetapi Yesus tidak melakukan peperangan. Yesus tidak memimpin mereka di dalam peperangan. Sebab itu dikatakan di dalam ayat yang kedua ini, Mesias ini akan memiliki roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Bukan itu saja, dikatakan juga dia memiliki roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi kita melihat di sini Yesus sendiri takut, ini maksudnya tunduk ataupun hormat kepada Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat ketiga, takut akan Tuhan itu menjadi kesenangannya. Ya, jadi berapa ramai di antara kita yang
takut akan Tuhan itu adalah kesenangan kita. Ya, kalau di waktu di waktu upacara penamatan pengajian Doni dan juga Ivy, Bishop berbicara mengenai kesenangan orang-orang yang takut akan Tuhan itu adalah membaca Taurat Tuhan, membaca firman Tuhan, ya, siang dan malam. Ya, jadi takut akan Tuhan itu juga menjadi kesenangan kita, sepatutnya menjadi kesenangan kita. Dengan bagaimana kita takut akan Tuhan? Ya, terus membaca firman Tuhan, terus taat pada perintahnya, terus mendengar pengajaran-pengajaran daripada Tuhan. Jadi semua yang dikatakan di dalam ayat kedua itu sebentar tadi dan juga ayat yang ketiga itu merupakan satu package pelengkapan yang ada di dalam Mesias yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh mereka, yang sebenarnya sudah datang tetapi mereka tidak mempercayainya. Jadi Mesias ini sebenarnya membawa pembaruan di dalam hal pemerintahan. Jadi kita mengingati Raja segala raja pada minggu ini, tetapi Raja segala raja ini tidak datang untuk berperang, ya, berperang secara jasmani, ya, tetapi dia membawa satu cara pemerintahan yang baru, ya, membawa satu pembaruan di dalam hal kita mempercayai Tuhan. Jadi sama seperti bangsa Yehuda, ya, di dalam petikan ini mereka digambarkan sebagai tunggul. Tunggul yang sudah tidak bermaya. Tunggul yang sudah bukan saja tidak bermaya tetapi sudah tidak ada kehidupannya lagi. Ya, tidak boleh hidup lagi. Ya, yang tidak boleh bangkit lagi. Ya, jadi kita juga mungkin boleh saja seperti tunggul ini. Ya, kita mungkin saja kehilangan semangat dalam kehidupan kita. Kita hilang pengharapan karena banyaknya penderitaan, banyaknya pergumulan hidup, banyaknya kesukaran, ya. Apalagi di dalam 2 tahun ini banyak yang kita hadapi. Tetapi Tuhan membawa sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Ya, perkataan suatu tunas akan tumbuh dari tunggul Isai sebenarnya mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa untuk membuat pembaruan, ya, memberikan kita sukacita, memberikan pengharapan dikala kita putus harapan, dikala kita kecewa. Jadi apa yang bagi kita mungkin kelihatan sangat mustahil pada waktu-waktu seperti begini, percayalah bahwa Tuhan dapat melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan atau apa yang kita inginkan. Harapan di dalam kehidupan kita. Satu harapan baru yang dibawa oleh tunggul Isai ini. Yang kedua, akan ada harapan di dalam pemulihan. Harapan pemulihan di dalam hubungan kita. Dalam arti kata yang lain saya mau mengatakan di sini bahwa akan ada perdamaian, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, Raja ini, Mesias ini yang datang tujuannya untuk mendirikan satu kedamaian di dalam dunia ini. Nah, Yesaya 11 ayat 6 hingga 9 saya bacakan. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul. Macan tutul ini macam harimau bintang, begitu. Akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak atau kobra. Tidak ada yang berbuat jahat atau tidak berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, kalau kita berpikir secara harfiah, secara manusiawi,
apa yang dikatakan ini mungkin saja tidak mungkin saja mustahil ya, mustahil boleh berlaku ya. Kita bayangkan binatang yang tidak ganas boleh hidup dengan binatang yang ganas ya. Mangsa boleh hidup dengan pemangsa ya, seperti contoh seperti ya domba dan macan tutul ya, ataupun domba dengan harimau, lepet boleh hidup bersama. Oke, berbaring di samping kambing. Kalau kita perhatikan macam istri saya, dia suka menonton channel binatang-binatang itu, kami sebut saja channel binatang-binatang, Animal Kingdom, Animal semua itu. Tidak ada kami lihat lembu tidur di sebelah harimau atau lembu tidur di sebelah singa, tidak ada. Yang tidur itu hanya bangkai lembu dan sebagainya, ya. Ataupun apalagi di sini dikatakan anak yang menyusu, yang masih baby, bermain-main dekat liang ular tedung. Bayangkan kamu punya anak atau bapak, cucu bapak si Luka itu main di sebelah kobra, ular kobra. Tentu sekali dia akan dipatuk. Ya. Semua ini sebenarnya adalah gambaran pemulihan yang surgawi. Oke, gambaran pemulihan. Di mana sebenarnya kunci daripada apa yang kita lihat ini akan terlaksana. Bukan tidak akan terlaksana, pasti akan terlaksana jika ayat 9 kata seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ya. Jadi itu maksudnya di situ bahwa keadaan ini sebenarnya ya di Eden mungkin begitu kan. Waktu waktu Adam dan Hawa di Taman Eden dan dia boleh memberi nama kepada binatang-binatang itu semua. Kemungkinan besar saja belum ada keganasan yang berlaku di situ. Ya betul-betul harimau boleh berjalan dengan lembu, singa boleh berjalan dengan lembu, harimau dengan kambing dan sebagainya. Tetapi sekarang coba kau simpan mereka di satu kandang, tentu. Jangankan binatang, manusia saja yang saling membenci, kalau boleh dimakan, dimakanlah itu orang. Tetapi di sini orang-orang Kristen, kita semua didorong untuk saling hidup di dalam damai. Ya, peace. Ya, ini bukan saja, ya tentu saja ini ialah gambaran damai yang surgawi. Damai yang datang dari Tuhan itu di mana kita boleh lihat binatang, pemangsa dan mangsa boleh hidup bersama. Tapi kita di dunia sudah di awal lagi diberikan nasihat untuk hidup damai dengan satu dan yang lain. Ya, hidup damai sesama kita. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita disebut sebagai ambassador of peace, duta-duta perdamaian. Ya, jadi semalam saya katakan kalau di rumah kita tidak ada damai, bukan soalan yang harus kita tanya ialah apa jadi dengan dunia, bukan apa jadi dengan dunia, tetapi soalan yang harus kita tanya, adakah diri kita sebenarnya sudah ada damai? Ya kan? Adakah kita berdamai dengan diri kita? Adakah kita berdamai dengan orang yang paling dekat dengan kita? Adakah kita berdamai dengan Tuhan? Ya, sebab itu ada orang antar saya baru-baru ini video perkataan rest in peace, rest in peace, berehat dengan damai. Ya, asal usul perkataan itu dari mana? Sebenarnya daripada gereja. Menurut video itu datang dari gereja Katolik yang mana hanya diberikan kepada orang yang betul-betul damai, ya, betul-betul memiliki kedamaian, damainya dengan orang lain, damainya juga dengan gereja, karena dia tidak mempunyai masalah dengan gereja tidak excommunicate tuh macam mana mau sebut
memencilkan dia karena dia berdosa kepada Tuhan dan tidak mau bertobat kepada Tuhan. Ya, tapi dia berdamai dengan gereja, artinya dia berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi bagi saya ya ada betulnya juga, sebab tidak semua orang yang pergi atau meninggal itu betul-betul memiliki damai itu, ya tidak semua percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin saja di akhir hidupnya dia begitu melawan Tuhan, tidak datang ke gereja, malas beribadah, malas baca firman Tuhan, tidak settle dengan Tuhan. Bagaimana kita mau katakan dia berdamai dengan Tuhan? Ya, tetapi ya karena kita menghormati orang-orang yang sudah pergi, kita masih katakan rest in peace. Ya, jadi sebelum kita letakkan rest in peace, keluarga kita letakkan rest in peace. Bagi kita, pastikan kita hidup benar-benar berdamai dengan orang lain, berdamai dengan Tuhan. Jadi makna rest in peace itu betul-betul ada di dalam diri kita. Ya, sebab itu kita sebagai orang yang kenal Tuhan, kenal Raja Damai itu harus ada damai di dalam diri kita. Kita selalu sebut shalom. Sebelum ibadah shalom. Jumpa orang lain pun kita kata shalom. Tapi betulkah kita, saya jarang guna perkataan shalom itu. Sebab bagi saya kalau setakat tahu Ibrani shalom saja bagus. Selamat pagi sajalah atau salam sejahtera, semua orang lebih paham, ya kan? Jadi shalom. Tapi jarang orang guna perkataan Yunaninya, ya kan? Shalom kalau bahasa Ibrani, kalau bahasa Yunani ialah Irene ataupun Irene. Ya, dan sebab itu ada orang diberikan nama, sebab itu ada orang nama Irene. Irene kan, pernah dengar nama Irene? Ya, itu pun datang dari akal kata Irene atau Irene ataupun Irene. Jadi ada orang bernama Irene, maksudnya damai. Oke, jadi sebagai orang Kristen kita harus menghidupi hidup yang penuh dengan damai dan mempromosikan damai dengan orang lain. Jadi mungkin kita boleh menghidupi doa perdamaian yang ditulis oleh seorang santo. Bagi orang-orang Katolik ini disebut sebagai santo. Mungkin kita pernah dengar doa ini, doa dari Fransiskus dari Assisi. Ya, doanya begini bunyi dia. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila ada kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila ada hati yang terluka, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila ada kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila ada keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila ada kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila ada kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, dicintai daripada dicintai, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Jadi kita mungkin boleh menghidupi doa seperti begini. Agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan saja mau menerima berkat, ya, tetapi juga menjadi berkat. Jadi kita didorong untuk menghidupi iman kita. Berusaha hidup damai. Berusaha untuk menjadi berkat kepada orang lain. Jadi kita sudah belajari dari Ibrani. Ya. Begitu banyak saksi yang memperhatikan kita. Ibrani 12 ayat 1 hingga 3 kata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu
akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Oleh itu jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita terus belajar untuk hidup dengan damai. Hidup damai dengan sesama kita. Pulihkan hubungan di antara satu dengan yang lain. Dengan istri, dengan keluarga, ibu bapa dengan anak-anak, anak-anak dengan ibu bapa, datuk nenek dengan cucu dan sebagainya. Ya, saling memberi pengampunan, saling menerima pengampunan. Sebab apabila kita belajar untuk saling menerima keadaan orang lain, maka disitulah akan ada pendamaian. Mungkin kita bertanya, bolehkah perdamaian ini betul-betul wujud, muncul ya di dalam hidup atau di dalam dunia ini? Pasti boleh. Sebab itu yang dikatakan oleh ayat yang ke-9. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Bila seluruh bumi penuh pengenalan akan Tuhan, bila diri kita penuh dengan pengenalan akan Tuhan, pasti ada pendamaian, kedamaian di dalam diri kita. Dan yang ketiga, marilah kita terus meletakkan pengharapan kita di dalam Yehova Nisi, ataupun di dalam Tuhan yang menjadi panji-panji kita. Yehova Nisi ini maksudnya Tuhan adalah panjiku. Nah, ayat 10 dan 11, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji dari bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinir, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Nah, panji ataupun dalam apa yang kita paham itu berupa seperti bendera ya, dan biasanya panji itu berbentuk segitiga yang memanjang ya, dan kalau kita perhatikan di dalam dua pembacaan ayat tadi, dua-dua bermula dengan perikop dengan ayat ini atau perkataan ini, pada waktu itu, dan pada waktu itu maksudnya merujuk kepada masa akhir, masa di mana Allah akan memanggil orang-orang yang sudah terpencar, dibawa ke pembuangan ya, seperti yang dibaca di dalam ayat yang ke berapa itu, ayat yang ke-11 ya, yang ada di Asyur, ada di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan sebagainya. Ya. Jadi fokus kepada ayat ini sebenarnya ialah panji itu atau banner itu ya. Mengapa ada panji itu? Kenapa kita meletakkan pengharapan kepada panji? Ya, jadi ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang merujuk kepada panji ini ya. Jadi ada panji-panji disebut sebagai panji Gunung Allah, ada panji Isai, ada panji Babel, ada panji Gunung Allah. Ya, ada beberapa disebut sebagai panji Gunung Allah, ada panji Tuhan. Dan juga ada panji untuk mengumpulkan bangsa-bangsa asing dan panji milik bangsa-bangsa asing. Jadi pada masa itu tidak ada tidak ada handphone atau alat-alat komunikasi, tidak ada alat-alat komunikasi seperti walkie-talkie dan sebagainya. Jadi mereka mengantar isyarat dengan menggunakan panji, ya, ataupun kalau kamu pernah jadi ikut pengakap. Pernah belajar itu flag sign, bagaimana antar isyarat dan sebagainya. Jadi apabila ada panji yang dinaikkan, itu mengantar isyarat kepada bangsa-bangsa ataupun orang-orang Israel khususnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang disampaikan kepada mereka. Jadi semua orang di seluruh dunia pada masa itu seharusnya tahu panji siapa yang mereka ikut dan mana satu panji milik Allah. Jangan salah tengok panji. Sepatutnya mereka lihat panji Allah, tetapi lihat panji dari Asyur ataupun panji daripada musuh mereka. Dan
Jika diperhatikan di dalam Yesaya 10 ayat 10, ia menunjukkan bahwa panji dari Isai akan mengumpulkan sisa-sisa umatnya. Seperti itu yang kita baca di dalam ayat yang ke-11. Ya, sisa-sisa ini, umat ini artinya yang mereka yang tercerai berai. Sama seperti apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-12. Jadi orang-orang ini akan dikumpulkan apabila mereka melihat signal itu atau panji itu. Ya, semua mereka ini betapa lemah pun mereka, betapa susah pun mereka, penderitaan yang mereka alami, apabila mereka lihat panji ini dinaikkan atau bendera itu dinaikkan, itu akan menjadi satu pengharapan bagi mereka. Ya, jadi dikatakan mengenai panji Isai. Jadi bagi mereka Isai ini bukan orang yang perkasa, sekali lagi. Bukan seperti Asyur yang perkasa dan sebagainya. Tetapi dari pangkal Isai dikatakan bahwa akan timbul satu pengharapan. Bahwa keturunan inilah yang akan membawa harapan, membawa pembebasan bagi mereka. Mereka tidak lihat Isai sebagai suatu pengaruh yang kuat. Tetapi itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya di dalam petikan ini. Dari pangkal dia, dari tunggul tunas ini akan timbul satu pengharapan bagi bangsa-bangsa atau bagi bangsa Yehuda yang sedang dalam penderitaan. Nah, kita renungkan simbol dari panji ini dari sudut yang menggambarkan tentang janji Allah atau janji seorang Mesias. Nah, alasan mengapa Mesias menjadi harapan manusia bukanlah datang karena sikap, bukan datang dengan sikap sebagai orang yang berkuasa atau berpangkat tinggi, ya. Tetapi dia datang ke dunia dengan sikap penuh kerendahan hati dan dengan lemah lembut. Ya, sekali lagi penampilannya nampak seperti tidak memiliki masa hadapan, tetapi telah menjadi harapan besar bagi bangsa Yehuda, bahkan juga bagi kita semua pada masa ini. Ya, jadi ia juga menjadi panji besar yang akan memanggil dan mengumpulkan semua manusia. Ya, jadi Mesias ini adalah satu gambaran panji besar. Bila dia ditinggikan, dia akan mengumpulkan semua bangsa kepada dia. Jadi apa yang kita boleh tangkap daripada pengajaran mengenai panji ini ialah supaya kita boleh membuat keputusan, membuat membuat satu pemahaman untuk mengerti bahwa harapan sejati kita bukan terletak kepada orang-orang yang perkasa, orang-orang yang kuat. Yesus dilihat sebagai Mesias yang lemah. Ya, waktu Yesus disambut di Yerusalem dikatakan dia menaiki apa? Keledai. Orang yang naik keledai adalah orang yang tidak kuat, yang bukan perkasa. Tetapi orang yang naik keledai dilihat sebagai pemimpin yang rendah hati. Sebab itu bukan Yesus saja, tapi waktu Salomo dan juga Daud ditabalkan menjadi raja, mereka juga tidak naik kuda, mereka juga naik keledai. Jadi ini memperlihatkan mengenai kerendahan hati mereka. Ya, jadi kita juga belajar untuk meletakkan pengharapan kita bukan kepada dunia, bukan kepada bukan kepada kekayaan dunia atau orang-orang yang kuat di dunia ini. Sebab akhirnya kita akan lupa bahwa ada oknum atau ada pribadi yang lebih kuat daripada apa yang menjadi kebanggaan kita pada mata kita. Jadi kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi biarlah di musim-musim Adventus ini kita letakkan pengharapan kita kepada Mesias ini, kepada Raja ini, kepada Yehova Nisi ini, panji kita ini,
panji Tuhan yang menjadi panji kita. Jangan kita berputus asa sebab Tuhan berkuasa untuk melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya, ingatlah bahwa Mesias yang kita percaya ini adalah Raja Damai. Dia datang ke dunia ini untuk melepaskan kita daripada penderitaan kita, daripada pergumulan kita. Dan apa yang harus kita lakukan pada waktu-waktu seperti begini adalah terus untuk meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah kita yang tidak pernah gagal dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk pengharapan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, ajar kami untuk tidak meletakkan pengharapan kami di dalam kekuatan manusia ataupun keperkasaan manusia ataupun juga di dalam dunia ini. Tetapi dalam musim-musim ini mengingatkan kami bahwa timbulnya pengharapan itu karena adanya seorang Mesias yang begitu lemah lembut, rendah hati, yang sudi untuk melepaskan kami daripada penderitaan kami, melepaskan kami dari pergumulan kami, melepaskan kami dari berbagai beban-beban emosi yang sedang melanda kami. Oleh itu ya Tuhan, biarlah kami meletakkan pengharapan kami sekali lagi di dalam Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah benteng dan perisai kami, dan Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini sebagai respon dalam firman Tuhan, dan kita bangkit berdiri bersama-sama.
amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kiranya Tuhan terus menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya dalam kita terus meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Oleh itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin.